Hari ini aktivis sekaligus juru kampanye Prabowo Sandi Ratna Sarumpait di depan awak media massa meminta maaf karena telah berbohong. Sebelumnya ia mengaku dianiaya dengan bukti muka lebam yang ternyata bekas operasi. Itu sebuah perbuatan yang salah. Dan saya tidak punya jawaban bagaimana mengatasi kebohongan kecuali mengakui dan memperbaikinya. Mudah-mudahan dengan itu semua pihak yang terdampak oleh perbuatan saya ini mau menerima bahwa saya hanya manusia biasa. Perempuan yang dikagumi banyak orang itu juga bisa tergelincir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang sudah simpang siur di balik heboh cerita aktivis dan tokoh oposisi Ratna Sarumpait yang mengatakan telah dianiaya. Setelah menjadi bahan pembicaraan 2 hari belakangan, Rabu 3 Oktober di depan awak media, Ratna mengakui telah berdusta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon memang jadi salah satu yang paling getol membela Ratna saat awal kabar penganiayaan tersebar. Dengan status Ratna sebagai anggota tim pemenangan calon presiden, tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sejak awal membela dugaan persekusi terhadap Ratna. Selasa kemarin, Prabowo Subianto bahkan secara khusus menemui Ratna. Polisi sejak awal memang sudah mencium keganjilan dalam klaim penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait. Selain karena Ratna selaku korban tidak melaporkan kasusnya, polisi juga tidak menemui jejak penganiayaan sama sekali. Tentunya orang kalau dipukuli antara 1 hari dengan 10 hari ada perbedaan. Kenapa? Makin cepat diberitahukan pada pihak polisi, maka alat bukti terkait dengan luka-luka yang dialami oleh dokter forensik makin memperjelas. Yang lainnya terkait dengan masalah tanggal 21 September Ibu Ratna Sarumpait ada di Rumah Sakit Bina Estetika. Kebohongan Ratna Sarumpait terlanjur berdampak luas. Fadlizon dan koordinator juru bicara tim kampanye Prabowo Sandiaga, Dhanil Anzar Simanjuntak, bahkan terancam dilaporkan ke polisian karena dinilai sebagai pihak pertama yang ikut menyebar hoaks tentang penganiayaan Ratna. Hingga 3 Oktober, polisi mengatakan sudah menerima 3 laporan soal hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Cerita bohong penganiayaan Ratna Sarumpait sempat menjadi viral. Publik penuh curiga. Politikus mulai saling tunjuk muka setelah Ratna mengaku berbohong. Apa konsekuensi politik dan hukum? Bagaimana juga dengan para politikus yang sudah terlanjur termakan isu ini? Di studio sudah hadir. Ada Bang Andre Rosiade Jubir, BPN Prabowo Sandi. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada Raja Juli Antoni, Wakil Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf. Mas Tony, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih sudah hadir di sini. Bang Andre, sudah terlanjur sekarang semuanya ya. Artinya apa evaluasinya sekarang kalau misalnya dari Prabowo Sandi? Ya, saya mau cerita sebelum masuk evaluasi Oke. ya. Bahwa kemarin Pak Prabowo, Pak Amin ketemu dengan Mbak Ratna. Pak Prabowo mendengarkan cerita Mbak Ratna, beliau dipukuli, ya, beliau diinjak perutnya, kepala beliau dibenturkan. Lalu Pak Prabowo, Mbak Ratna bercerita, ini loh bekas perban luka saya Pak. Tentu Pak Prabowo sebagai manusia yang punya hati ya, melihat bahwa ada korban, ibu-ibu, nenek-nenek mungkin umur 70 tahun, kok dizolimi begitu, mendapat perlakuan tindakan kekerasan. Tapi pada saat Pak itu Prabowo, langsung percaya Bang Andre? Ya, Pak Prabowo ini kan orang yang punya prasangka baik ya. Hatinya Pak Prabowo ini baik. Sama seperti Pak Prabowo mempercayai Pak Jokowi dan Pak Ahok untuk jadi gubernur DKI dulu kan. Ternyata Pak Jokowi berkhianat, Pak Ahok juga berkhianat. Sama, karena Pak Prabowo ini orang yang selalu punya prasangka baik. Karena beliau baik sama orang, dia tentu melihat pasti orang baik seperti beliau. Itulah seorang Prabowo Subianto. Dan kita tahu rekam jejak Mbak Ratna selama ini sebagai aktivis yang selalu membela rakyat, nggak mungkin lah membohongi Pak Prabowo seperti itu. Nah, tidak terbersit sama sekali. Tidak terbersit sama sekali, apalagi saya tanya bahwa ya, ini bohong gitu ya. Apalagi saya tanya sama yang hadir seperti Mbak Hanum ya. Hanum Rais bilang memang beliau merasakan bagaimana Mbak Ratna bercerita begitu. Memang seluruh Sangat audiens yang meyakinkan. hadir itu sangat yakin dan sangat merasakan kondisi Mbak Ratna, sehingga Pak Prabowo secara tulus ya membela Mbak Ratna, melakukan konversi pers untuk meminta pihak kepolisian mengusut
kasus ini secara terbuka. Alhamdulillah pihak kepolisian kami apresiasi sudah mengusut dan mengungkapkan ternyata kita baru mengetahui fakta bahwa Mbak Ratna melakukan kebohongan. Apa yang kita lakukan? Pertama kita pecat beliau sebagai anggota, sudah firm dipecat. Hari ini malam ini nanti Pak Prabowo akan melakukan konferensi pers jam 9 malam menjelaskan. Yang pasti dipecat. Yang kedua, Bang Sandi sudah mengeluarkan statement tadi sesuai dengan komitmen kita. Kalau ada tim kami yang menyebarkan hoax, kami akan laporkan polisi. Itu akan kita laporkan. Jadi Pak Prabowo dan seluruh tim sukses adalah korban hoax. Jadi bukan kami yang menebarkan hoax, kami adalah korban dari kebohongan yang dilakukan oleh Mbak Ratna. Seperti itu. Oke, baik. Tapi bagaimanapun juga kan ini kemudian begini, ketika seorang Ratna Sarumpait yang merupakan juru bicara Prabowo Sandi pada saat itu mengatakan Jurkamnas Prabowo Sandi mengatakan dia dikeroyok, persepsi publik kemudian yang muncul kan adalah yang mengeroyok ini lawannya. Kan bagaimanapun begitu tektokannya sekarang, dan bagaimanapun juga ada teman-teman dari politikus dari kubu Prabowo Sandi kemudian yang menggoreng ini kemudian di media sosial katakanlah, kemudian di pernyataan-pernyataan media kan? Ya kita kan bukan menggoreng, menyampaikan kepada publik agar kasus ini diproses secara hukum. Itu yang kita sampaikan seperti saya ya. Saya minta ada tindakan biadab ini agar diproses secara hukum. Itu yang kita minta, bukan menggoreng. Jadi saya rasa kalaupun ini akhirnya berdampak kepada hukum, inilah namanya risiko perjuangan. Saya rasa ada berapa 17 orang ya teman-teman yang dilaporkan, itulah risiko perjuangan. Tapi yang jelas dari pihak kami tidak ada keinginan menebar hoax. Yang ada niat tulus dari seorang Prabowo Subianto yang melihat dan mendengarkan nenek-nenek bercerita umur 70 tahun ke beliau diinjak, dipukul, dibenturin kepala ke dinding. Lalu nenek-nenek ini bercerita bagaimana beliau diperlakukan seperti itu. Pak Prabowo sebagai mantan prajurit yang punya klausul perjanjian di TNI untuk menjaga jangan sampai ada kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, beliau terpanggil untuk membela. Ternyata pengakuan itu bohong. Ini memang di luar kuasa kami. Dan Pak Prabowo ini adalah korban. Jadi kebaikan hati Pak Prabowo ini yang menjadi titik lemah Pak Prabowo di dalam kasus Mbak Ratna. Tapi intinya apa? Kira-kira menurut Anda dimanfaatkan juga? Ya, saya tidak ingin mengomentar itu. Yang jelas masyarakat bisa melihat bagaimana Pak Prabowo itu begitu tulus menolong masyarakat, bagaimana masyarakat bisa melihat bagaimana seorang Prabowo Subianto punya hati yang sangat halus dan baik untuk membela kaum perempuan yang tertindas. Oke, Bang Tony. Ya, pada hari ini saya kira ini personal reflection ya. Saya melihat ada kebesaran Allah ya dalam personal level ya, reflection. Bahwa banyak rekayasa, ya, banyak fitnah, tapi at the end of the day ya Tuhan menunjukkan, Allah menunjukkan bahwa siapa sebenarnya yang gampang termakan hoax dan siapa yang menyebarkan hoax gitu ya. Karena selama ini Pak Jokowi difitnah macam-macam sampai ke fisik ya, dibilang pelangap-pelongo ya, dibilang anak PKI, dibilang nggak jelas bapaknya Cina, orang Singapura, banyak sekali fitnah. Tapi hari ini dibukakan ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang selama ini banyak tadi bilang pelangap-pelongo Pak Jokowi, memfitnah segala macam, ternyata mereka yang memang melempar hoax ya. Sangat Pak Jokowi, saya cek ke teman-teman, Pak Jokowi sama sekali bahkan nggak mengetahui bahwa ini karena dia sibuk fokus menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Palu dan Donggala. Dia tidak mengetahui ini, tapi akhirnya tanpa usaha, tanpa apapun, kebenaran itu muncul, ya. Kebatilan itu juga kelihatan. Nah, ini hasil dari kemurahan hati Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa pertarungan politik kita memang levelnya masih pada hal-hal yang remeh-temeh ya, fitnah-fitnah yang destruktif ya, yang tidak memberikan pendidikan baik bagi demokrasi kita. Tapi penyebar yang Anda maksud di sini siapa? Ya tentu kalau kita lihat Mbak Ratna tidak pernah sama sekali berbicara ke publik bahwa dia dipukul. Jadi ini justru dimulai dari beberapa orang. Saya tidak membaca Bro Andre, kita ngobrol di luar ya, saya baca semua dari dari kubu oposisi semua menyebarkan itu, termasuk Pak Prabowo ya, pada ujungnya beliau press conference ada Pak Amin Rais
Fadlizon, name them gitu loh. Semua orang yang selama ini nyinyir pada Pak Jokowi ya, banyak mengkritik secara tidak proporsional Pak Jokowi, semua mereka yang kemarin menyebarkan itu gitu. Ini kan bagian dari ini mungkin karakter, saya nggak tahu juga ya. Jadi dan terkait dengan tadi saya kira ya ini juga publik bisa melihat ya secara terang bahwa bagaimana calon pemimpin bangsa ya Pak Prabowo mendapat hati rakyat kalau seandainya informasi yang sangat remeh-temeh semacam ini aja tidak bisa diklarifikasi, ditabayun gitu. Kan banyak sekali, gampang sekali kalau mau gitu. Tapi ini kan karena tidak diungkapkan. bilang Pak Prabowo korban di sini. Ya, dalam perspektif beliau mungkin. Tapi bagi saya sebagai pemimpin ya, ketika ada informasi itu kan bisa dicek and recheck ya. Bisa segampang kawan-kawan di media sosial membandingkan satu foto dengan foto yang lain. Tanya dokter dan sebagainya. Jadi kalau sebenarnya Pak Prabowo punya keinginan ya untuk melakukan itu bisa sebenarnya. Tapi mungkin ya karena beliau yang emosional ya, beliau yang tidak dapat mengendapkan atau merefleksikan lebih dalam persoalan-persoalan semacam itu. Akhirnya keluarlah berita yang menghebohkan di tengah kita masih berduka, di tengah kita masih harus bekerja untuk menyelesaikan soal-soal di Palu dan Donggala. Oke. Sekarang bagaimanapun implikasinya sekarang sudah terkena kepada politikus yang kemudian ada di kubu Prabowo Sandi, Bang Andre. Suka atau tidak suka itu bagaimanapun sudah ada labelnya sekarang. Nanti kita bahas ya setelah jeda, tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal implikasi yang terjadi setelah berita bohong soal penganiayaan yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait dan bagaimanapun sekarang sudah berdampak juga pada teman-teman dari Prabowo Sandi. Bagaimana ini memastikan saya tidak ingin mengatakan ini, tapi apakah ini kemudian setelah Ratna Sarumpait dievaluasi, dipecat, cuci tangan atau bagaimanapun itu cara termudah untuk bersih-bersih sih Bang Andre? Kami ini kan korban ya. Jadi kalau dibilang kita dampak sudah hari ini Farhad Abbas, caleg PKB ya, pemegang kunci surga ya, saudara Farhad Abbas, karena dia yang bilang kan kalau milih Pak Jokowi masuk surga, yang nggak milih Pak Jokowi masuk neraka kan itu. Pemegang kunci surga itu sudah melaporkan ada 17 orang, termasuk Pak Prabowo dan Bang Sandi. Itu dilaporkan sama beliau ke Mabes Polri ya bro, ya ke pihak kepolisian lah. Sebagai orang yang dilaporkan. Risiko sudah kita terima. Itulah yang namanya risiko perjuangan. Tapi yang jelas Pak Prabowo tidak ada keinginan menebarkan hoax. Beliau ini korban. Beliau bertanggung jawab sebagai satria ya. Hari ini beliau akan konferensi pers, akan menjelaskan langsung kepada publik bahwa memang beliau korban. Kalau Mbak Putri ada di sana, Mbak Bro Antoni juga ada di sana, saya rasa pasti akan terpengaruh cerita Mbak Ratna. Bukan kita nggak tabayun, bukan kita nggak filter, nggak cek. Beberapa hari sebelumnya kan Bang Fadli sudah ketemu, dan Mbak Ratna bercerita. Lalu menurut informasi saya sudah ditelepon, dicek lagi. Dia bercerita konsisten. Di pertemuan yang ketiga itu, Pak Prabowo langsung dan Pak Amin yang bertemu. Mbak Ratna konsisten bercerita. Dan banyak yang menyaksikan bagaimana Mbak Ratna bercerita begitu meyakinkan. Tentu ini membuat hati orang-orang yang hadir itu terpengaruh, dan Pak Prabowo kan percaya sama Mbak Ratna. Oke, tapi setelah Pak Prabowo tahu bahwa itu semua bohong, tuh apa reaksi pertama sih sebenarnya? Kita kaget ya, orang kaliber beliau melakukan kebohongan publik seperti ini. Tentu yang kita lakukan jelas. Pertama, kita pecat ya di Badan Pemenang Nasional. Beliau sudah dipecat. Yang kedua adalah sesuai yang disampaikan oleh Bang Sandi, komitmen kita kalau ada tim kita yang mengeluarkan hoax, kita akan laporkan polisi. Itu kita akan lakukan. Ini komitmen dan tanggung jawab kami. Yang jelas saya ingin menegaskan Pak Prabowo Subianto tidak pernah menebarkan hoax, beliau korban. Yang kedua, Pak Prabowo Subianto tidak pernah membohongi rakyat, tidak pernah mengeluarkan perkataan bohong kepada rakyat Indonesia. Ya mohon maaf ya, yang suka berbohong itu yang pemimpin, yang suka banyak janji di Pilpres 2014, ternyata tidak bisa memenuhi janjinya. Seperti Pak Jokowi kita tahu berjanji tidak impor bahan kebutuhan pokok, ternyata impor, bahkan kita dipertontonkan Kabulok sama Menteri Perdagangan sambil bilang, lihat mata saya. Kan mempermalukan. Itu contoh pemimpin yang berbohong, yang tidak
menipu rakyatnya. Oke. Kalau Pak Prabowo tidak. Iya, tapi juga agak menyedihkan misalnya ketika seorang calon presiden sekali lagi kemudian menelan informasi yang seperti itu ya, Bang Tony. Bagaimanapun kan filter sederhana mungkin yang tadi dimaksud Bang Tony untuk melakukan setidaknya sebelum konferensi pers berlangsung itu kira-kira. Ya mungkin karena pertarungan politik ya, jadi karena ini adalah kawan ya, teman satu perahu, kemudian tidak ada semacam emotional bonding gitu ya sama teman, jadi kemudian filter tuh nggak ada, dan ini kan berbahaya sebagai seorang pemimpin ya. Kita ini akan menghadapi, kalau beliau jadi presiden kan akan menghadapi berbagai macam agreement dengan dunia luar, kepentingan asing dan sebagainya kan. Kalau hanya kuping tipis mendengarkan berita langsung mengeksekusi sesuatu ya, sekali lagi itu hal yang paling gampang. Kita lihat aja media sosial ketika berita itu ada, teman-teman sudah bisa kok membandingkan nih foto orang operasi seperti apa, orang digebuk seperti apa. Tapi kemudian juga setelah Mbak Ratna Sarumpait kemudian dipecat, menurut Anda selesai masalah? Ya, ini masalah bukan masalah kami. Kami tetap seperti Pak Jokowi tadi, sekali lagi Mas Karding mendampingi beliau di Sulawesi Tengah. Bahkan Pak Jokowi nggak tahu ada isu ini gitu loh. Jadi beliau bekerja keras ya, memastikan bahwa ada air yang cukup, listrik yang tersedia, ya, pangan yang tersedia, shelter yang baik ya. Jadi ini ada masa terus bekerja untuk rakyat ya. Ya silahkan kalau teman-teman menganggap itu masih masalah, silahkan diklarifikasi ya. Tapi Pak Jokowi fokus utamanya sekali lagi karena ini adalah masalah kemanusiaan, kita fokus dulu aja untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di sana. Menurut Anda perlukah Pak Prabowo meminta maaf juga? Saya terserah, itu keputusan politik beliau. Sudah termakan, kemudian juga sudah menginformasikan hal yang salah. Ya, yang paling penting sekira publik ya, seperti saya katakan tadi, ini adalah sebuah kontestasi track record ya, dan ini bagian dari track record yang akan dinilai oleh publik. Bagaimana seorang pemimpin mencerna sebuah informasi, bagaimana kemudian publik, beliau dan kawan-kawannya juga mengartikulasikan informasi yang tidak sempat dikunyah langsung ditelan gitu loh. Ya silakan aja publik menilai ya, ini fakta telanjang ya. Silakan publik melihat, menilai bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo. Oke, tapi bagaimanapun juga sudah ada, kita lihat nih, ada salah satu contohnya, mungkin bisa ditayangkan, teman-teman kita lihat. Ini ada pernyataan yang cukup emosional dan setelah termakan isu tersebut, kita lihat ya, ada di layar belakang. Ya. Berjanji saya akan memperbaiki. Kekerasan terhadap Bu Ratna Sarumpait ya, saya minta Kapolri turun tangan ya, dan saya yakin Kapolri bisa ya, kalau nggak bisa lebih baik mundur dari Kapolri. Saya tidak menduga, saya tidak mau menduga-duga siapa yang melakukannya. Yang pasti ini adalah pengacau yang melakukan kekerasan kepada Ibu Ratna Sarumpait. Ini merupakan sebuah, artinya ada pihak ketiga yang ingin mengadu antara grup Pak Joko Widodo dengan grup kami. Ya. Oleh karena itu, ya, kita tidak perlu terpancing. Artinya tidak perlu terpancing, dan ini tugas Polri untuk mencokok pihak ketiga itu yang coba bermain api. Ya, tapi memang memang menarik sekali bisa termakan isu yang seperti itu. Itu sebenarnya pertanyaan publiknya, Bang Andri. Kenapa bisa sampai bisa? Kan sudah saya jelaskan berulang-ulang kali. Tidak ada cek and recheck terlebih dulu, internal, tim internal. Pak Fadli sudah bertemu dengan Mbak Ratna, bertanya, dijelaskan detail. Lalu hari Senin ada yang menelpon Mbak Ratna, diperdengarkan. Lalu diputuskan hari Selasa menemui Mbak Ratna. Mbak Ratna bercerita, semua terpengaruh hal yang sama gitu loh. Sehingga karena rasa kemanusiaan, hati terketuk, Pak Prabowo tulus membela. Siapa sih menyangka Mbak Ratna akan melakukan kebohongan publik seperti itu sehingga Pak Prabowo menjadi korban. Gitu. Tapi yang jelas Pak Prabowo sebagai satria, ya sebagai kesatria ya, bukan orang yang pelangak-pelongok ya, bukan orang yang yang lari dari tanggung jawab. Beliau hari ini akan konferensi pers menjelaskan kepada publik soal kasus Mbak Ratna Sarumpait. Apakah akan meminta maaf? Nanti kita tunggu, saya tidak ingin mendahului Pak Prabowo Subianto, biarkan Pak Prabowo yang menyampaikan pidatonya kepada masyarakat Indonesia, akan menjelaskan kronologis selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Saya rasa Pak Prabowo sebagai pemimpin kami sangat satria, beliau punya nurani yang baik dan bagus ya. Pak Prabowo ini korban, dan satu hal, Pak Prabowo tidak pernah membohongi rakyat. Ya, sehingga saya rasa beliau akan bertanggung jawab hari ini. Itu yang paling penting. Pak Prabowo korban,
bukan sebagai pelaku yang suka membohongi rakyat, banyak berjanji tapi tidak menepati janjinya. Oke. Dan saya percaya Pak Jokowi tahu kasus ini. Nggak mungkin Presiden Republik Indonesia tidak tahu kasus ini. Kadang Bro Tony ini kebanyakan gimmick juga. Oke, Pak Tony, terakhir dari Anda, bagaimana memastikan dua kubu ini bagaimanapun head to head tidak kemudian termakan dengan isu-isu ini, orangnya sudah ketemu tapi juga kemakan isu juga, apalagi kalau misalnya hanya sekedar foto atau apa yang beredar di media sosial. Ya, sekali lagi poin saya adalah bahwa hari ini Tuhan ya menunjukkan kepada publik ya bagaimana kualitas lawan bertanding kami gitu ya. Dengan isu yang sangat sederhana yang sebenarnya gampang di-recheck, gampang ditabayun, gampang diklarifikasi, tapi tidak dilakukan karena memang mungkin ambisi politik yang sudah lebih besar ya, emosi yang lebih besar ketimbang akal sehat. Jadi publik mencatat. Ya, saya kira itu yang paling penting, politik mencatat ya bagaimana kualitas kepemimpinan Pak Prabowo, bagaimana kemudian tim Pak Prabowo juga menyebarkan hoax dengan begitu ringannya tanpa ada akal sehat untuk sekedar mengecek lebih detail ya tentang hal itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan. Terdekat adalah konferensi pers ya. yang akan dilakukan Bapak Prabowo Subianto jam 9. Terima kasih. Ya. Pak Antoni, terima kasih Bang Andri Terima kasih. sudah hadir di sini. Dan kami CNN Indonesia Prime News segera kembali.